Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dara Afrista dengan NIM F1C225049, Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu mengenai ejaan penggunaan bahasa Indonesia antara kata baku dan kata gaul. Yang mana di era digital sekarang, bahasa itu tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi kita, tetapi ia memiliki bagian penting, terutama untuk generasi muda. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional. Yang mana bahasa resmi, bahasa Indonesia sangat digunakan baik itu dalam dunia pendidikan, pemerintahan, serta dengan kegiatan ilmiah lainnya. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sangatlah penting, yang mana ia memiliki kejelasan makna yang sesuai dan juga benar. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan antara kata baku dan kata gaul. Yang mana kata baku adalah kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun ciri utama dari kata baku, yang pertama sesuai dengan ejaan, yang kedua tidak dipengaruhi oleh dialek daerah, yang ketiga itu biasa digunakan dalam situasi resmi. Adapun contoh dari kata baku, yang pertama sedang, apa, dan kepada. Selanjutnya, kata gaul atau kata tidak baku adalah kata yang berkembang dalam masyarakat, yang mana kata ini tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun ciri utama dari kata gaul, yang pertama itu terjadi di media sosial, yang kedua tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau tidak sesuai dengan ejaan yang ada, yang ketiga terjadi pemendekan kata. Adapun contoh dari kata gaul yaitu lo, gue. Contoh kalimat kata gaul yang biasa kita dengarkan atau kita ucapkan yaitu baper. Ih, kok kamu baperan banget sih? Gabut. CS, aku gabut nih. Pergi ke sini yuk. Dalam kehidupan sehari-hari, kata gaul emang sering digunakan karena itu terasa lebih nyaman dan lebih mudah dan praktis, dan bisa membuat kita cepat akrab kepada seseorang. Namun, dalam konteks formal, kata gaul itu sangat tidak cocok digunakan karena itu mengandung makna yang kurang sopan dan tidak profesional. Sebagai contoh kalimat, maaf gue nggak tahu maksud dari penjelasan ini. Seharusnya dalam situasi yang formal itu, maaf saya tidak mengetahui, tidak mengerti maksud dari penjelasan ini. Media sosial emang menjadi ruang utama untuk berkembangnya kata gaul. Adapun faktor yang mempengaruhinya, yang pertama emang komunikasi itu terasa lebih cepat. Yang kedua, pengaruhnya penggunaan digital. Yang ketiga, itu karena tren yang sering terus berubah-ubah. Walaupun kata gaul ini dapat mempererat hubungan sosial, tapi ia juga memiliki dampak, yang mana pada saat kemampuan berbicara serta menulisnya seseorang dalam situasi formal.